Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke 673 tentang al-wuquf fi ramyil jamarah. Wukuf, diam untuk melempar jamrah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu annahu ja'alal baita an yasarih wa mina an yaminih wa ramal jamrata bis'abi hasayat wa qala hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul baqarah, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu beliau meriwayatkan bahwa beliau menjadikan Baitullah di sebelah kiri, Mina ada di sebelah kanan, dan beliau melempar jamrah dengan 7 butir, 7 kerikil. Lalu beliau mengatakan wahadza, ini adalah maqamul ladzi unzilat alaihi suratul baqarah. Ini adalah tempat yang diturunkan kepadanya suratul Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Kesimpulan hadis, itsbatu rambil jamratil aqabah yauman nahar, penetapan adanya melempar jamratul aqabah di yaumun nahar, tanggal 10. Wa huwa mujma' alaih, ini konsensus ya, sudah menjadi kesepakatan. Tanggal 10 ada 4 kegiatan penting: melempar jamrah, menyembelih, cukur, dan tawaful ifadah. Wa ahadu asbabi tahallul ma tawaful ifadah wa sa'yihi idza lam yakun sa'yun, dan salah satu sebab tahallul bersama tawaf ifadah serta sa'i jika seseorang belum sa'i, wal halaq serta mencukur. Falau taraka ramal jamratil aqabah hatta fatat ayyama tasyriq fahajjuhu sahihun, maka jika seseorang meninggalkan jamratul aqabah sehingga hari tasyrik hatta fatat ayyamu tasyrik, sehingga datang hari tasyrik, maka hajinya sahih. Karena ini kategorinya wajib ya, bukan rukun. Jadi hajinya tetap sah. Tapi wa alai dam, wajib membayar dam. Ya, jadi bisa. Wa huwa qaulus Syafi'i wal jumhur. Ini ada pendapat Syafi'i dan jumhur, mayoritas ulama. Yang kedua, kaunu ramyi sab'u hasayat, adanya melempar itu 7 kali ya, 7 kerikil. Wa huwa mujma' alaih, ini disepakati oleh ulama, ma'astibabi takbir ma'akuli hasad badala talbiyah, disertai dengan takbir setiap melempar ya, setiap Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai pengganti dari talbiyah. Jadi talbiyah itu sudah terhenti ketika orang melempar
Jamratul Aqabah. Sudah tidak perlu labbaik Allahumma, tidak perlu. Sudah selesai sampai di situ. Wa yaqtau talbiyah inda ibtidai ramyi. Dan talbiyah terhenti ketika seseorang memulai melempar. Jadi dengan melempar talbiyah sudah tidak disunnahkan lagi. Yang ketiga, istibabu kauni ramyi li jamratil aqabah bi ayyaj'ala Makkah an yasarih. Dianjurkan ketika kita melempar, Mekah dari sebelah kiri, Mina dari sebelah kanan, wa yastaqul jamrata, dan dia menghadap jamrah. Wa yarmiyaha, dan dia melempar bil hasayati sab'i, dengan 7 kerikil. Wa hadza qaulu jumhur ulama wa ajma'u anna min haitsu ramaha jaza sawan istaqbalaha au ja'ala yanmi au yasari. Ulama sepakat kalau seseorang melempar itu boleh baik menghadap jamrat ya, atau menjadikannya di sebelah kanan atau sebelah kiri, boleh. Jadi asal melempar itu ada di anunya, kotaknya ya. Jadi kerikilnya harus masuk ke situ. Baik dia berhadapan atau tiangnya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kan ini tiang. Ya, jadi di tengah-tengah itu begini. Terus ada tiangnya. Nah, kalau kita sebelah sini boleh nggak? Boleh sebelah sini. Tapi bagusnya ngadep di tengah. Wa waqafa fi ayyi makanin minha, dan dia boleh berdiri dimanapun. Wa asbatil yaum dairiyatan atau baidawiyatan, baik secara melingkar atau menceng sebelah sana ya. Wa yasir ramyu min jamil jihad, dan boleh dari seluruh arah. Nah, tapi nanti ada guide-nya di sana ya. Sekarang sudah dibuat sedemikian praktis lah oleh Arab Saudi, itu sudah betul-betul dibuat nyaman. Wa kadza sairul jimar, begitu juga melempar yang lain, jamratul wasat, jamratul ula, semua tiga-tiganya. Jawazu ayyqala surat Al-Baqarah, boleh dibacakan surat Al-Baqarah, khilafan liman yakrah, berbeda dengan orang yang memakruhkan, wala dalila alaih, dan tidak ada dalil. Jadi sunnah, ada yang mengatakan dianjurkan baca surat Al-Baqarah, cuma saya nggak sih, belum ketemu sih. Ya, sunnah baca surat Al-Baqarah katanya di saat melempar. Saya belum ketemu sih. Di panduan juga kayaknya sepertinya nggak pernah terdengar ya, melempar itu baca surat Al-Baqarah. Alhasil kegiatan haji menurut saya nggak ada yang sunnah baca Quran sih ya, nggak ada. Kecuali petikan Robbana Atina, itu petikan kan. Innal hajja atus innas ibda'u kama badallah. Ada tuh yang innas safa wal marwata, itu kan petikan. Petikan ayat dari surat Al-Baqarah. Dari Jabir radhiyallahu an, Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yauman nahri duha. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah melempar jamrah ya pada yauman nahr, tanggal 10 duhan, di waktu duha. Ya, sejak sekitar 6:30 sampai zuhur. Ya, Rasulullah melakukannya itu. Wa amma ba'da dzalika fa idza zalati syamsu. Adapun setelah itu, setelah matahari tergelincir, berarti setelah jam zuhur ya. Kesimpulan hadis, masyru'atu wujubi ramyi jamratil aqabah al-kubra yauman nahr. Disyariatkan wajib melempar jamratul kubra di waktu nahr, tanggal 10. Wa anna la yashrafi ghairah bil ijma'. Dan selain dari jamratul kubra di tanggal 10 itu tidak disyariatkan. Jadi di tanggal 10 itu yang dilempar cuma satu. Kalau tanggal 11, 12, 13 masing-masing 3. Makanya 3 kali 3 9. Tambah di tanggal 10
1 jadi 10 kali 7 maka dibawain 70 ya, sekali lempar 7, Allahu Akbar itu 7 kali. Nanti geser lagi tanggal 11 tuh 3 ya, sono lagi. Nah, begitu juga tanggal 11 begitu, tanggal 12 begitu, tanggal 13 begitu, 3 hari. Tapi untuk tanggal 10 cuma 1. Al-afdal wa yundabu ayakuna ramyu jamratul aqabah ba'da tuli syamsi. Yang bagus melempar jamratul aqabah itu setelah matahari terbit min yaumin nahri, waktu tanggal 10 ya, pada hari penyembelihan. Wa yajuzu taqdimuhu min nisfil lailil nahar, dan boleh dimajukan sejak jam 12. Sudah boleh kalau kita darurat ya, akan menghadapi desakan. Yang ketiga, inna ramya ayyam tasyriq inda jamaahiril ulama yubda'u ba'da zawal li hadal hadis. Dan melempar ya ayyam tasyriq di hari-hari tasyrik 11 12 itu masuk waktunya setelah zawal. Jadi nggak boleh jam 11 kita melempar tuh nggak boleh. Tanggal 11, 12, 13 mulai bolehnya setelah zuhur. Tuh kejadian itu karena semua orang beranggapan pada zuhur, kita berangkatnya sebelum zuhur. Tiba di gerbangnya itu setengah jam lagi mau zuhur, kan nggak boleh. Tapi kita kerok mau jalannya satu arah. Jadi kalau kita nunggu habis zuhur pasti bergerombol di situ di gerbangnya. Jadi kalau udah masuk nggak bisa narik lagi. Oleh askari, nah, kata KBIH-nya sudah pura-pura budak aja. Itu jadi kita diam sih. Ngerombol kan nggak boleh. Pogo ya kita udah ngerti karena belum masuk waktu ini. Tapi kan askar mah nggak mau tahu, pokoknya bergerombol aja nggak boleh, menghalangi orang jalan. Jadi, ayo cepet, balik lagi ke situ. Aduh, dia geleng-geleng lihat orang Indonesia. Kejadian tuh. Karena belum waktu. Persoalannya kalau udah kesono dulu nggak bisa. Ya, satu arah. Jadi kalau kita masuk dulu, nantilah tunggu setengah jam lagi, nggak bisa. Ini di belakang didesak terus. Nanti bisa-bisa kita kelewat malah. Jadi kita nunggu belum masuk. Ya, itu waktu kejadiannya. Jadi pokoknya rombongan saya itu antisipasi datang bergeraknya itu sebelum waktu. Contohnya Yaumut Tarwiyah kan tanggal 8, kita sudah di Mina tanggal 7. Tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu tidak ada konsumsi. Karena konsumsi dimulai tanggal 9. Tanggal 8 pun nggak ada, tapi kita tanggal 7 udah datang ke situ lah, makannya gimana? Ya beli. Akhirnya beli. Dan nggak ada tambahan. Sekarang KBIH itu kalau ada jadwal baru jadi minta tambahan. Minta tambahannya kadang-kadang 500.000. Ini itu untuk Yaumut Tarwiyah katanya. Siapa yang mau tarwiyah? Nah, itu tambah 500.000. Gede juga itu pada cuma sehari. Ya mungkin dianggap nginep ya, pasang tenda kan dia. Jadi tendanya itu sekarang kayaknya permanen. Kalau dulu kan bongkar pasang. Iya, sekarang katanya. Kalau dulu enggak. Ya begini aja nih. Mending ini mah tebel, kasar gitu. Kita bawa sendiri aja, itu yang mungkin menyebabkan KBIH keteteran waktu itu. Tapi kalau nggak diunjal cepat, itu khawatirnya gagal evakuasi. Kalau nunggu pas waktu itu. Ya, jadi kita praktis nggak bisa melakukan di waktu afdal, kecuali inisiasi sendiri. Nah, seperti saya berhasil seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah nih. Jadi tawaf ifadah di waktu duha.
Ya sekitar saya lihat jam setengah 11, zuhur itu jam 12, setengah 11 saya sudah berhasil tawaf ifadah. Selesai. Teman-teman menanti ba'da asar. Saya sendiri aja. Tapi ya itu kakinya rengkang bener-bener. Waduh, luar biasa. Nggak ada fasilitas air hangat gitu untuk direndam-rendam, nggak ada. Duh, rengkang bener. Kebanyakan sih biasanya habis nampar. Ya? Kan kalau yang itu setelah nampar awal, Baru. Ya saya nggak tanggal 10 itu. Kakinya bener-bener nggak kuat lah. Tapi ya itu kalau sakit ya sakit sekalian itu. Jangan udah sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Jadi memang capeknya begitu. Ya. Kurang tidur sih sebenarnya. Ya kita singkatnya kalaupun kita nganggur gitu, karena banyak orang lalu lalang nggak nyaman, tidur juga sebentar bangun, ada suara berisik kan, kresek-kresek gitu, bangun. Apalagi di kemah itu kadang-kadang cuacanya panas banget, nggak ada AC. Waduh, udah nggak jelas lah tubuh kita itu, nggak nyaman. Sekarang udah ya, yaitu perbaikan. Jadi sudah banyak perubahan. Kalau dulu itu bisa-bisa dengan jamaah berantem, ribut. Karena apa? Ada jamaah yang nggak suka AC. Jadi dinyalain AC, nanti kita tidur dimatiin lagi, kitanya jadi bangun. Aduh, panas amat. Nyalain lagi, dia yang bangun tuh. Ribut jadinya. Dengan sesama ribut. Gara-gara AC. Makanya kita kalau bisa satu rombongan, satu kamar dengan orang yang seleranya sama, itu nyaman itu. Tapi kalau yang satu mau AC, satu enggak, itu satu kamar itu ribut itu biasanya itu. Kita mau dingin, dia nggak mau. Waduh, udah. Dia biasa nggak bisa dengan AC itu. Ada orang begitu ya. Yang keempat, jawazu ayyaqara surat al-Baqarah khilafan liman yakrah wala dalil. Itu ya, jadi boleh. Kemudian ini sudah tadi ya. Kesimpulannya terbalik nih. Yustahab ayyaqifa al-kibara min ula mustaqbil qiblah zamanan tawilan yad'u. Nah, di tanggal 11, 12, 13 kan yang dilempar 3. Saat kita melempar jamrah ada doa setelah melempar itu. Kapan doanya? Gini, cara ngingetnya, apabila setelah kita melempar, berangkat lagi mau melempar, itu disunahkan doa. Jadi dengan demikian, doa yang disunahkan itu pada lemparan pertama mau kedua, dua mau ketiga. Tapi kalau ketiga enggak, karena kan habis ketiga udah nggak ngelempar lagi. Ya, kita ngingetin gitu aja. Jadi ada 3 tempat nih, ya katakanlah 3 masjid, itu bentuknya tiang begini bunter kan kayak tapal kuda. Jadi kita ngelempar pertama nih, kan setelah selesai kita mau lempar lagi, berarti selangnya itu kita doa, ya apa saja lah. Nanti kita ke sono ngelempar lagi, kan mau ketiga tuh doa lagi. Nanti setelah ketiga kan gak ngelempar lagi, nah itu tidak disunahkan doa. Jadi setelah selesai 3 tidak disunahkan berdoa, langsung pulang ke kemah di Mina. Besok begitu lagi jadwalnya. Jadi jadwal 11, 12, 13 itu tunggal, tapi yang dikerjain 3, melempar 3 lemparan ya, 3 tempat. Tapi judulnya melempar aja. Susah digambarkan kah? Kalau nggak ikut mah, ya. Kalau nanti udah pernah ikut, ada simulasinya gitu. Nah, itu. Lebih mudah. Tapi kalau kita umroh, kita tidak mengalami, ya bisa aja sih berkunjung. Oh ini berkunjung, ya. Karena umroh tidak ada melempar, tidak ada wukuf. Kita berkunjung, oh ini nanti wukufnya di sini, melempar di sini, melempar di sini.
Jadi kegiatan yang betul-betul membutuhkan fisik yang tangguh itu saat tawaf melempar tuh. Ya, yang berdesak-desakan padat benar. Yang kedua ya sa'i longgar sih, nggak sepadat itu. Ya sisanya kalau udah selesai ya cukup kunjungan aja itu, tur city. Ya, jadi udah nyaman kalau sudah kegiatan di Madinah mah sudah piknik aja lah. Paling di sana ya tempat pahalanya ya Masjid Nabawi dan Raudhah. Sisanya ya situs-situs. Kita hanya berkunjung, nggak sunnah apa-apa, cuma ngelihat doang. Kaifiyat ramyal jamarat, cara melempar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yarmi jamratud dunya bi sab'i hasayat. Dari Ibnu Umar, beliau mencontohkan melempar jamratud dunya, jamrah yang paling dekat, dengan 7 kerikil. Yukabbir ala athari kulli hasad, beliau bertakbir setiap lemparan. Ya, setiap lemparan tuh Allahu Akbar, lempar, Allahu Akbar gitu. Summa yataqaddam, kemudian beliau maju. Wah, nggak bisa ini. Ya, karena sesek. Nah, kalau dulu kan masih longgar. Summa yushil fayaqum wa yasqiblat fayaqumu tawilan. Lalu setelah selesai beliau menghadap kiblat berdoa. Nanti ada petunjuknya di sana, kiblat. Ya, kita ngadap sono, ngadap ke jamarat. Jamarat itu bukan ngadap kiblat. Kiblat kayaknya ngadap ke sini. Ya, setelah selesai kita suruh ke sana berdoa. Ada petunjuknya, kiblat begitu sana. Summa yad'u, kemudian di situ berdoa, yaitu kita ingat aja kalau setelah melempar mau melempar lagi itu sunnah berdoa. Tapi setelah melempar nggak melempar lagi karena sudah 3, tidak disunahkan berdoa. Sudah selesai pulang aja gitu. Fayarfa'u biyadaihi, kemudian mengangkat kedua tangan, wa yaqumu tawilan, dan beliau berdiri lama berdoa ya. Summa yarmi jamratul zatal aqabah, kemudian beliau pergi ke jamratul aqabah min batnil wadi wala yaqif indaha. Di jamratul ketiga beliau tidak berdiri lama ya. Summa yansarif, kemudian beliau pulang. Fayaqul, lalu beliau berkata, hakadza ra'aitu Rasulullah yaf'alu. Kata beliau, begitulah aku melihat Rasulullah melakukannya. Jadi Ibnu Umar ini mengingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mencontoh ya. Tapi sekarang sudah sih, cuma begini, setelah melempar itu belum tentu kita ketemu teman gitu loh. Boleh jadi teman kita terpencar kemana gitu. Ya, terutama mereka kadang-kadang nggak pakai seragam. Maka disunahkan kan pakai seragam. Tapi di suasana itu kan semua orang pakai putih kalau nggak salah tuh. Ya, nggak pakai seragam ya. Kalau nggak pakai seragam itu yang menyebabkan kita rada saru gitu ketemu temennya. Nah itu harus ngerti jalan pulang. Paling tidak akses ke kemah kita. Kalau kita nggak ngerti kesasar. Karena orangnya banyak bener, putih semua kan. Nah itu kalau pakai seragam, oh itu kebanyakan kita males kan, sudah tidak mengenakan seragam lagi. Itu yang membuat kehilangan jejak dengan teman. Nah itu kalau kita sampai begitu, kalau nggak ketemu teman lebih baik diem, cari tempat yang aman, jangan melarikan diri, jangan cari tempat sana, malah makin dia nyari, kita nyari akhirnya. Ya, jadi kegiatan tanggal 11, 12, 13 itu hanya melempar jamrah di 3 tempat, kemudian pulang ke kemah. Gitu. Nanti di kemah sudah ada catering. Sudah waktu makan. Nah, kalau waktu makan
Begini, kadangkala catering kita itu juga diantriin oleh pihak lain. Oh, makan. Ikut makan mereka, sehingga jatah kita berkurang. Nah, kalau menghadapi situasi begitu, lebih baik kadang-kala begini, orang Arab menyiapkan catering itu pas waktu sholat. Nggak tahu sekarang dah. Sekarang udah dibagi-bagi ya. Kalau dulu antri itu apa istilahnya, angger gitu bahasa sini. Angger harus sholat pasti catering. Heran saya. Jadi kita dihadapkan pada pilihan kalau sholat dulu habis tuh, nggak nyisa, ya sisa lah gitu, nggak lengkap. Kalau kita ngantri dulu, nggak bisa sholat berjemaah dengan rombongan, ya nggak apa-apa, kita janjiannya sama orang berapa orang. Nah, kalau kita suami istri, cateringnya dicampur kadang-kadang tuh, ya kan? Antrinya laki perempuan. Nah, kita sebagai suami kan bawa juga buat istri. Nah, itu makanya kita cepat, begitu sudah dibuka kita langsung antri, karena kita akan membagi buat istri. Lah, istri ini kemahnya di sono, nggak bareng sama kita, kemahnya mau berbeda, antrinya sama di zaman saya. Tapi kalau sekarang udah dibagi mah enak. Sudah bagus ya? Jadi udah nggak ngantri. Ya mungkin itu evaluasi dari yang lalu. Yang dulu tuh begitu, ada yang belum dapat, udah habis. Kenapa? Karena rombongan lain ngantri. Saya tuh ikut marah itu. Ini jangan dong. Wih, kenapa sih? Sama aja. Ya nggak sama, saya bilang. Kan mereka sudah ngukur jatah kita diambil, jadi ujung-ujungnya kadang-kadang minum airnya nggak ada. Bayangkan oleh saudara, itu pernah terjadi. Yang mau ngopi, mau ngeteh itu udah nggak ada. Nah itu ya, jadi kalau kita menghadapi situasi seperti itu, ya sekarang katanya udah lebih bagus, berlimpah katanya. Apalagi kelak kita sudah nego untuk orang Indonesia, yang masak Indonesia lagi. Jangan sampai kita yang makan, mereka yang untung. Ya, seleranya berbeda kan? Iya, seleranya nggak sama. Nah, kalau ditangani orang Indonesia ya pas tuh, cocok. Jadi sekarang sudah ada nego-nego lah. Kegiatan haji ya dibagi untungnya bersama gitu kan? Jangan sampai melulu mereka yang dapat tender. Sudah banyak perbaikan. Nah, saran saya, saudara, dalam memenuhi panggilan Allah ini, kalau ujung-ujungnya berangkat, ya, lebih baik masih punya tenaga. Jangan nunggu tua. Jangan ada kesan, jangan ada bayangan, ditakut-takuti orang, awas lu dosa, masih dosa. Jangan aja begitu. Iya, nanti karma. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, kalau kita daftar langsung berangkat sih mending. Ini kan daftar 30 tahun baru berangkat. Kalau pilih-pilih waktu, aduh susah. Ya begitu juga kalau kita punya duit mah, anak didaftarkan aja dulu, nanti dia suruh bayar nyicil. Sebab kalau anak kita kerja, kan usia kadang-kadang 25 tuh, udah masuk kerja kan, fresh graduate ya, baru jadi sarjana kerja 25 tahun rata-rata. Nunggunya 30 kan berarti berangkatnya 55. Iya, kalau dia nunggu punya, lah apalagi. Kalau pas 40 mah pas tuh, tenaganya sedang lah. Ya, karena kita nggak bisa milih, saudara. Kadang-kadang kita berangkat haji pas musimnya tidak cocok dengan tubuh kita, panas bukan main. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang pas dengan Indonesia kan, cuacanya. Nah itu enak tuh. Nah sekarang apa ini?
Maret ya? Nanti Mei. Wah, pas itu. Hadis berikutnya, al-halqu wa taksir, mencukur dan botak. Dari siapa ini? Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma arham muhalliqin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada muhalliq. Muhalliq ini orang yang mencukur habis, botak. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mendahulukan muhalliqin, orang yang dicukur habis. Saran saya memang bagusnya begitu. Jadi ketika berangkat jangan gondrong, jangan terlalu klimis, jangan terlalu gondrong lah, biasa setengah lah. Kalau Anda terlalu gondrong, harganya beda di sana, lama lagi. Kalau klimis ya sama, nanti cukurnya kurang artinya berangkat ke sana udah botak gitu ya, kan susah nanti. Nggak ada yang dipotong. Ya kalau bisa sih bawa alat cukur sendiri, temennya suruh gantian. Kan kalau yang namanya botak kan nggak ada model, maunya habis aja. Ya bisa dengan krik begini. Sebab kenapa kalau kita nyuruh mereka paling tidak itu 10 rial ya. 10 rial itu 400.000, 40.000. Kalau 1 rial yang 4.000, sekali cukur 40.000. Itu pun cukur biasa, kalau botak beda lagi, nambah dia. Dan kadang-kadang karena pasiennya banyak, mereka ngawur, sok, berdarah sini nih. Express. Jadi dia kepengen banyak tuh yang ngantri, cepat sama dia tuh, ngawur. Tapi kalau kita kan pelan-pelan, syukur ada kremnya ya, pelicinnya, kasih pelicin dulu, insya Allah. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, qala fitsalisa qalu wal muqassirin, ya Rasulullah. Muqassir gimana? Orang yang dicukur aja dikurangi. Rasulullah juga mengatakan wal muqassirin, juga muqassir. Jadi Rasulullah mendoakan, ya Allah, semoga orang yang dicukur botak mendapat rahmat. Terus sahabat mengatakan, gimana yang cukur aja nggak botak? Ya, yang nggak botak juga. Gitu. Karena doa Rasulullah manjur. Ya. Kesimpulan, al-haqu wa taksir ruknun min arkanil haji wal umrah ala sahih. Mencukur ini adalah rukun, ya kan? Karena tahalul itu dicirikan dengan mencukur. Maksudnya begini, saudara. Kalau sholat itu kan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haji mencukur, akhirnya tuh awalnya pakai baju ihram, akhirnya mencukur. Ya minimal kita mencukur tuh, mencukurlah, dikurangilah. Pokoknya cukur aja biasa gitu. Ya potong rambut. Bagusnya dibotakin, sebab helai rambut yang gugur itu menjadi bagian dari pengguguran dosa. Ya waktu di sana formalitas saja cukup gitu supaya sah gitu kan. Nah, nanti dia habisinya di maktab. Kalau haji, ya haji kan nggak sering gitu, seumur hidup sekali. Ya idealnya kita kalau punya duit, saudara, 5 tahun sekali umrah setelah haji. Jadi begini tentang haji dan umrah ya, saya sampaikan. Semua ulama sepakat rukun Islam kelima itu haji. Haji kan di dalamnya ada umrah. Otomatis dong orang haji pasti umrah. Oke itu ya, itu disepakati. Tapi tentang umrah nih yang terpisah dari haji, apa ada kaitan dengan rukun Islam enggak? Sebagian ulama begitu ngomong. Sebagian ulama mengatakan setelah kita haji, ya, ada rukun lagi yang mengatakan umrah juga, umrah yang terpisah. Ya, jadi kalau Anda sudah haji dan umrah, sudah pol. Nah, setelah itu masih ada duit lagi, 5 tahun sekali wayahnya. Tuh. Sebab umrah dan umrah itu akan
kafar, jadi diampuni dosa-dosanya. Kalau punya, ya kalau nggak punya ya jangan ngomong. Ya anaknya suruh patungan. Iya, dari mana aja lah. Iya 30 juta sekarang kurang lebih. Ya kan? 30 juta 10 hari. 30 juta. Saya juga nggak niat-niat. Tahu-tahu berangkat aja. Nggak niat-niat. Tapi kita kalau niatin lebih bagus lagi. 5 tahun sekali. Kalau sudah haji dan umroh. Iya, sebab uang kita akan berarti di sana kan. Kita ibadah di Mekah, pahalanya besar. Di Madinah juga besar. Dan apa-apa yang dulu belum sempat kita kunjungi oleh Arab Saudi sekarang sudah dibuka. Bahkan Madain yang oleh Rasulullah tidak pernah diinjak, kalau lewat juga cepat, sekarang dibuka. Yang ada sejarahnya aja pokoknya. Ya, sebab itu menguntungkan. Jadi yang paling menguntungkan negara ya wisata, karena modal ini doang, modal tempat doang, sama servis. Modalnya itu aja, mengalir terus tuh. Ya, akan mengalir terus tuh pendapatan kita kan. Dia ngopi, ngeteh itu kan, orang pada jualan, itu menguntungkan sekali. Berarti jelinger itu. Berarti jelinger. Ya, sekarang perang terjadi, rebutan Selat Hormuz. Iran pinter, ya udah nggak apa-apa tak buka, tapi setiap lewat bayar. Pajekin. Ya itu karena menguntungkan, lewat bayar. Karena pasokan 47% ya minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sangat menguntungkan. Kalau Selat Hormuz itu ada di ini aja, Merak. Waduh, kayaknya Cilegon kayak mendadak ini. Kayak mendadak kayaknya. Baik, kita ganti pelajaran. Ini sejarah ya. Starting 11, cerita pembentukan kelompok Jamaah Islamiyah telah ditulis oleh banyak pakar. Jadi kalau ada teroris yang paling ditakuti di Asia Tenggara, itu adalah JI. Ini adalah laporan dari polisi tentang kegiatan JI yang sudah membubarkan diri. Hampir semuanya menyebut bahwa kelompok ini didirikan oleh duo Ustadz Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sekarang yang masih hidup Abu Bakar Ba'asyir. Hal inilah yang dibantah oleh para petinggi JI. Yaitu baru berita ya. Yang saya temui, mereka sepakat menyebut kelompok ini dideklarasikan oleh 11 orang. Dari daftar The Starting 11 itu tak ada nama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari 11 orang itu. 11 orang itu adalah Abdullah Sungkar, Ustadz Adung, Ustadz Arif Abdul Majid, Ustadz Jainuri, Ustadz Mukhlas, Ustadz Mustaqim. Ya, ini orang Malaysia. Ustadz Abu Husna, Ustadz Yusuf Irianto, lalu Ustadz Abu Rusdan, Ustadz Sa'ad, dan Ustadz Adi Bukhari. 11 orang. Meski akhirnya berpisah dan mendirikan kelompok baru bernama JI, pengaruh dari NII tidak hilang begitu saja. Sejumlah petinggi dan senior JI mengaku banyak hal dari NII yang masih diwarisi. Salah satunya adalah semangat untuk mendirikan negara. Ustadz Parawijayanto mengatakan kemunculan JI tidak bisa dipisahkan dari Darul Islam. Nah, jadi adanya Darul Islam karena kecewa pada petinggi-petinggi. Ya, pada petinggi-petinggi. Ya samalah. Contohnya kalau kekecewaan demi kekecewaan terus dijalani oleh petinggi, ya lama-lama rakyat ngamuk. Contohnya kayak pembelaan terhadap Israel. Masuk kepada board office yang menyudutkan Israel. Kalau itu dilakukan, banyak orang sudah beliau melanggar. Dianggap melanggar. Nanti nambah lagi, apalagi, lama-lama kesel. Itu asalnya begitu. Kekesalan inilah akumulasi dalam bentuk kekerasan. Mudah-mudahan itu nggak terjadi ya.
Meski akhirnya berpisah dan itu ya, meski tidak ikut mendeklarasikan berdirinya ini, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tetaplah tokoh penting dalam kelompok ini. Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki yang didirikan telah lama menanamkan ideologi jihad dan membangun kader-kader yang loyal yang menjadi motor penggerak. Jejak aktivitisnya yang luar biasa juga berperan dalam membuka banyak relasi dengan kelompok dan gerakan serupa. Setelah wafat Ustadz Abdullah Sungkar pada 1999, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir didapuk sebagai pemimpin spiritual. Peran ini sangat penting karena ia bertugas memberikan arahan ideologis serta legitimasi keagamaan bagi berbagai aktivitas kelompok, termasuk operasional dan pengembangan jaringan. Meski kepemimpinannya lebih bersifat simbolis daripada struktural, pengaruh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dalam mempertahankan semangat dan arah gerakan JI tetap besar, menjadikannya tokoh kunci dalam perjalanan sejarah organisasi. Peran ganda sebagai pendidik di pesantren dan pemimpin spiritual mengokohkan posisinya sebagai salah satu pilar ya, ahlul kiblat. Nah, jadi ini nanti kelompok-kelompok beliau ini sadar ya bahwa kita telah menempuh jalan yang salah, sehingga mereka bertobat membubarkan diri. Ustadz Para menyebut perbedaan pendapat yang muncul selama proses pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama terkait bentuk negara yang seharusnya diterapkan di Indonesia, masih diwariskan dan terus mempengaruhi pemikiran jamaah Islamiyah, terutama generasi awal kelompok ini. Sebagian besar pendiri ini adalah alumni dari DI-TII, sehingga pola pikir dan ideologi yang berkembang masih kental dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang dipegang oleh teguh oleh DI. Para pendiri dan generasi awal yang kebanyakan adalah alumni dari DI-TII membawa serta semangat yang diwariskan oleh Kartosuwiryo yang menginginkan sebuah negara Islam yang murni dan formal sesuai dengan panduan-panduan yang telah dibuatnya. Nah, inilah yang diwariskan, tetap terbawa ketika masuk sampai ke JI. Makanya nanti kalau dilihat di PUBG, dalam panduan perjuangan ada tahapan menegakkan daulah di bagian iqamatud daulah. Dokumen yang ditunjuk oleh Ustadz Para, yaitu pedoman umum PUBG, memang menulis secara detail tahap-tahap pendirian negara Islam, dimulai dengan fase persiapan, ya, yaitu terdiri dari beberapa subfase. Takwinul jamaah, pembentukan kelompok yang fokus pada pengumpulan dan pengorganisasian anggota. Rekrutmen. Yang kedua, taknimul quwah, pembentukan kekuatan yang melibatkan pelatihan militer dan penguatan fisik serta mental anggota. Ya, latihan berkuda, memanah, menembak, tuh, membuat bom, merakit bom dan sebagainya. Yang menandai kesiapan kelompok untuk mulai menggunakan kekuatan dalam mencapai tujuan mereka. Ada sumber lain yang menyebutkan fakta lain. Setelah persiapan, fase berikutnya adalah pendirian daulah, yang juga dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, takwinul daulah, pembentukan negara yang merujuk pada upaya JI untuk mendirikan negara Islam di wilayah yang telah mereka kuasai. Yang kedua, tathbitud daulah, stabilitas negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara yang baru dibentuk dapat bertahan dan berfungsi secara efektif. Dan tansik bainad dual, koordinasi antar negara, yang berarti upaya jamaah agar negara-negara Islam yang sudah berdiri dapat saling berkoordinasi, seperti yang ada pada Afghanistan. Ya, Afghanistan juga diinisiasi oleh pelajar. Makanya namanya apa? Taliban. Taliban itu kan artinya mahasiswa. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang resah terhadap pelaksanaan negara. Mereka resah karena nggak beres, maka mahasiswa ini kemudian menyatu dan membentuk negara sampai melawan Uni Soviet. Uni Soviet kalah. Sekarang dia berdiri. Tuh, menang itu. Jadi itu satu contoh. Nah, ini termasuk ini, ya, anggota-anggota ini kemudian disebar ke sana untuk belajar perang. Makanya oleh polisi diwaspadai orang yang pernah ke Afghanistan.
alumni Afghanistan terkenal. Ya, jadi cara perangnya gitu. Sama dengan sekarang lah ya, di Iran itu kan. Nah, Iran ini militansinya tinggi sehingga sulit terkalahkan katanya. Setelah persiapan fase berikutnya sudah ya. Fase puncak dari rencana perjuangan JI adalah penegakan khilafah, sebuah impian besar yang terinspirasi dengan pedoman umum. Penegakan khilafah dilihat sebagai langkah akhir yang akan menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara murni dan total, seperti diakui oleh Ustadz Parawijayanto. Dulu jamaah ini memandang khilafah bukan hanya sebuah sistem, tetapi juga merupakan simbol puncak keberhasilan perjuangan mereka untuk menegakkan Islam di seluruh dunia. Jadi diawali dari Indonesia, Asia Tenggara, terus ya merayap ke seluruh negara. Meski demikian, sejumlah petinggi dan tokoh penting kelompok JI menegaskan bahwa panduan di atas dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan dasar yang juga ditulis secara jelas pada dokumen. Jadi kalau kita renungkan, pendiri-pendiri ini orang yang berwawasan luas. Ya, melihat kenyataan orang Islam bertekuk lutut pada orang kafir seperti sekarang ini. 7 negara Arab tidak berkutik ketika saudaranya yang di Palestina dianiaya. Nah, ini jadi dada para pemuda Islam yang punya semangatnya tinggi, panas begitu tuh melihat keadaan begitu. Wah, orang-orang tua ini payah nih. Ya, mereka sudah tenggelam dalam kenikmatan. Nah, mereka bangkit. Itu yang terjadi. Meski demikian, sejumlah petinggi dan tokoh penting kelompok jamaah menegaskan bahwa panduan di atas dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan dasar yang juga ditulis secara jelas pada dokumen. Pertimbangan tersebut antara lain adalah possible, kemungkinan untuk dilaksanakan, atau probable, terkait dengan kemampuan, dan preferable, menguntungkan atau tidak. Nah, ini pernah dibahas ya. Pertimbangan pertama, possible, mengacu pada apakah suatu tindakan atau rencana perjuangan mungkin untuk dilaksanakan dalam konteks dan kondisi tertentu. Artinya apa yang mungkin bisa menang tanpa senjata. Ya, apakah cukup dengan zikir, berdoa? Tidak bisa. Harus punya senjata, harus punya angkatan. Itulah kenapa sebabnya Palestina sampai kapanpun gak bakal menang, karena mereka tidak punya angkatan, gak punya angkatan senjata. Adanya begitu diserang dia pakai ketepel. Ya sampai kapan juga gak bisa. Iran punya angkatan, maka begitu diserang nyerang lagi dia. Nah, sekarang 2 negara keteteran udah. Ya kan? Negara besar loh. Sudah keteteran oleh Iran. Nah, itu Palestina kalau seperti Iran kemudian didukung oleh 7 negara Arab, udah keok dari sejak kapan. Kalau umat Islam bersatu, inilah yang pernah diramalkan oleh Rasulullah, suatu saat umat Islam itu seperti sebuah hidangan yang dikerumuni oleh banyak orang. Sahabat bertanya, apakah jumlahnya sedikit waktu itu? Justru banyak, tapi kamu seperti buih, tidak punya kekuatan. Apa yang menyebabkan Amerika begini? Keserakahan. Serakah dia. Jadi dia kan punya penduduknya lebih besar daripada Indonesia ya, keempat kalau nggak salah ya. Apa kedua? Amerika itu dengan jumlah penduduk ketiga setelah Cina ya. Pertama Cina, kedua India ya. Jadi dengan penduduk begitu banyak memerlukan bahan bakar. Setiap bahan bakar dieksplorasi itu akan merusak alam, sumbernya akan berkurang. Maka dia beli ke negara-negara lain, tapi tidak secara kesatria, pengennya murah. Bisa dapetin minyak murah, dia hidup nyaman, orang lain sengsara. Itu jahatnya begitu. Nah, ini yang tahu model-model begini anak muda. Kalau kita diam aja, yang penting zikir. Anak muda jadi panas melihat situasi geopolitik ini seperti sekarang. Mengapa mereka
Iya, mereka simpen. Jadi saudara lihat sekarang mana ada negara yang dihuni oleh umat Islam yang kuat, semua ditumbangkan. Irak juga dulu isunya menyimpan bahan kimia sampai guling nggak ada, tapi nggak dikembalikan lagi, ya kan? Kemudian Libya. Di Libya itu begitu adilnya pemerintahan, digulingkan karena dia nggak mau jual minyak katanya. Kenapa Indonesia nggak Karena kita jual, kita menjual kepada Amerika dengan harga murah. Contohnya yang di Freeport, tuh digali terus-terusan. Siapa yang punya tanah? Orang Papua tuh masih pakai koteka, kesian kan? Tuh kata Pak Harto aja. Pak Soeharto, mereka akhirnya diperbantukan, orang-orang Papua mendapat hak khusus pertukaran pelajar tadi. Sekarang kan mereka dapat hak tanpa ada pertimbangan nilai, dia boleh sekolah disebarlah di Indonesia. Itu untuk memajukan putra putri mereka. Orang Papua nuntut ya. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini sudah habis. Singkatnya, ini adalah sepenggal cerita dari orang yang menuju tahapan taubat. Dari keras menjadi lunak, dari kasar menjadi bijaksana. Ya, karena kita melihat kalau kita membuat kekerasan tidak menguntungkan, malah menambah panjang penderitaan bangsa Indonesia. Marilah kita perbaiki meskipun di sana ini kurang. Ya, kita menuju lebih maju. Jangan turun tapi naik terus. Nah, harapannya begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa anak-anak sebagai generasi mendatang, semoga dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.